Hello traders, selamat datang di Traders TV. Pada video kali ini kita akan bahas outlook dari beberapa saham yang memang masih menarik untuk kita tradingkan. Kalau mengingat bahwa sebentar lagi kita akan mulai masuk ke dalam bulan Ramadan, di mana kalian mulai berbelanja, baik itu untuk belanja baju, belanja makanan, belanja mainan yang akan kalian berikan kepada sanak saudara kalian. Lalu kalian sebenarnya jangan lupa untuk terus berinvestasi. Tapi mungkin kalian bingung nih, saham-saham apa saja yang masih menarik, saham-saham apa saja yang memang masih tergolong murah untuk kita investasikan dalam jangka waktu ke depan. Stay tune terus karena saya akan memberikan tips and tricks dan juga akan memberikan outlook dari saham-saham yang memang masih menarik untuk kita koleksi di dalam portofolio investasi kita. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam chart. Jadi kita akan bahas untuk beberapa saham yang memang kalian masih bisa untuk melakukan buy on weakness maupun strategi lainnya seperti buy on breakout. Pertama-tama kita akan masuk ke saham Antam terlebih dahulu. Jadi kita melihat untuk saham Antam di sini kita melihat adanya pergerakan koreksi secara sementara. Sebelumnya saya telah membahas dari pergerakan saham Antam. Kalian bisa cek videonya di sini, di mana saya telah membahas bahwa Antam ini memiliki prospek untuk pergerakan harga secara jangka panjang yang memang masih menarik. Sekarang kita akan update untuk Antam. Di sini kita melihat ya, untuk Antam sudah membentuk satu candlestick pattern yang disebut sebagai outside bar, di mana Antam ini kita melihat ketika dia berhasil break ya dari area 2560, itu akan menjadi area yang cukup signifikan untuk Antam bisa bergerak naik. Nah, kalau kita lihat secara target ya, secara target untuk target terdekat Antam ini akan masuk ke 2810, dan kemudian kita bisa lihat untuk dari sisi weekly-nya Antam ini sebenarnya dia sedang terjadi yang namanya retest dari area falling wedge-nya. Dimana kalau kita lihat di sini falling wedge-nya sudah terbentuk dengan baik dan kemudian di break, selanjutnya retest. Nah, maka dari situ ketika Antam berhasil break sesuai dengan trading plan kita tadi, kita bisa mengukur target daripada falling wedge-nya ini. Untuk target utamanya akan masuk di 3390. Jadi secara price action dan juga secara target price, Antam ini masih menarik untuk kita koleksi. Lalu selanjutnya kita masuk ke Kalbe Pharma ya, atau KLBF. Di sini kita lihat ya, untuk Kalbe Pharma secara weekly memang pergerakannya sideways, tapi ini yang harus diwaspadai ya untuk para traders maupun investor, di mana ketika sideways-nya ini di break ke bawah, maka pola head and shoulders yang terjadi di Kalbe Pharma ini akan terbentuk secara sempurna. Tapi kita tidak bisa mengasumsikan seperti itu. Kenapa? Karena pola head and shoulders ini belum valid terbentuk sampai adanya terjadinya breakout dari area support maupun breakout dari area neckline si head and shoulders-nya. Jadi kita akan lihat ya untuk potensi dari time frame daily-nya Kalbe Pharma, di mana kita bisa melihat di sini. Selanjutnya untuk Kalbe Pharma ini berhasil break dari diagonal trendline dan kemudian terjadinya retest. Maka ini besar peluang untuk terbentuk yang namanya swing low. Maka dari situ untuk Kalbe Pharma ketika dia break dari area 1625, di situ kita bisa melakukan spekulatif untuk buy dari saham Kalbe Pharma ini ya, dengan stop loss di area 1515 dengan target price terdekat itu di area 1725. Nah, kalau kita lihat untuk target price secara Fibonacci-nya, kita bisa mengukur yang namanya external retracement. Target price pertama di 1730 dan target price kedua ada di 1860. Which is itu akan masih ada peluangnya sekitar 14% untuk mencapai target price kedua dari Kalbe Pharma dengan stop loss sekitar 6%. Jadi Kalbe Pharma ini masih sangat menarik untuk kita masukkan ke dalam watchlist di dalam portofolio trading kita maupun investasi kita. Selanjutnya kita akan bahas untuk Indi ya. Untuk Indi di sini ada pola yang cukup signifikan dan juga menarik tentunya. Di sini kita bisa melihat adanya pembentukan pola yang disebut sebagai W pattern. Jadi W pattern ini merupakan salah satu ciri khas ya, atau salah satu tipe daripada double bottom pattern, dimana kalau kita lihat ya untuk Indi ini sebenarnya ketika dia break dari neckline ya, break neckline-nya itu di 2370, di mana itu akan menjadi peluang yang cukup bagus untuk trader maupun investor mulai koleksi saham-saham seperti Indi ini. Jadi untuk target price kita bisa melihat ya,
untuk 2618 yang merupakan external retracement daripada Fibonacci yaitu di 2700. Maka dari situ kita bisa melakukan buy on breakout dengan stop loss di 2070 dan kemudian target price-nya di 2700. Nah, lalu selanjutnya kita buka nih dari sisi time frame weekly-nya. Nah, dari time frame weekly-nya kita dapat melihat di sini yang terjadi adalah Indi membentuk yang namanya inside bar. Jadi ini masuk salah satu kategori candlestick pattern di mana harusnya entry terbaik adalah break dari 2430 jika kita menggunakan time frame weekly. Dan kemudian kalau kita bicara target price dari sisi time frame weekly-nya, Indi berpeluang untuk masuk ke area 3880 dengan target terdekat tentunya di 2960. Jadi strateginya tadi ada yang pertama dari sisi daily time frame dan kemudian yang kedua dari sisi weekly time frame. Kita bisa melakukan buy on breakout dari area 2430. Dan kemudian kita lihat lagi untuk saham-saham yang masih menarik. Kita akan masuk mulai ke banking. Ya, untuk banking itu ada BBRI di mana kalau kita lihat dari time frame weekly-nya, di sini sudah mulai membentuk yang namanya bullish continuation, di mana ini sudah mulai bergerak di atas area moving average yang menandakan bahwa bullish trend sudah terjadi. Maka dari situ, untuk BBRI kita bisa mengukur target price-nya menggunakan external retracement yaitu di 5.600. Itu akan menjadi target price yang cukup ideal ketika Bank BRI ini berhasil menembus area resisten yang cukup signifikan yaitu di 4.870. Secara volume BBRI masih oke, secara momentum dari stokastiknya Bank BRI ini juga masih menarik. Yang kenapa masih menariknya adalah volumenya besar yang pertama dan kemudian yang kedua stokastiknya ini sudah crossing up. Jadi ini sudah mulai bullish crossover. Dan kemudian kita akan turunkan time frame ke daily. Kita bisa melihat entry triggernya adalah ketika break dari area 4770. Itu akan menjadi area yang cukup signifikan di mana ketika dia break dari 4770, dia akan break dari diagonal trend line yang sudah terbentuk dari Bank BRI ini. Secara stokastiknya di time frame daily juga menarik. Maka dari situ Bank BRI ini masih layak untuk dikoleksi. Di mana ketika dia break dari 4.770, bullish divergence yang terjadi di sini akan valid terbentuk sehingga Bank BRI ini berpeluang untuk mengarah ke atas. Selanjutnya kita buka ya untuk Indofood. Ini juga menarik. Kenapa Indofood menarik? Yang pertama, dia sudah mulai terjadinya rejection ya. Terjadinya rejection dari area support. Kita bisa melihat di sini untuk area support Indofood dan kemudian dia membentuk pola yang disebut sebagai double bottom. Jadi pola double bottom ini kita bisa manfaatkan untuk mulai berinvestasi di Indofood ini, mengingat bahwa Indofood salah satu blue chip untuk sahamnya, jadi masih sangat menarik untuk kita masukkan ke dalam portofolio investasi saham kita. Dimana untuk Indofood ini strategi terbaik kita akan menerapkan yang namanya buy on breakout di area 6.100 sampai dengan 6.200 dengan stop loss di 5.675 dan untuk target price-nya di 6.925. Itu untuk Indofood. Jadi Indofood ini masih menarik ya secara pergerakannya, tapi memang overall ini heavy sideways. Jadi weekly-nya juga terlihat ya, memang sudah masuk ke area support dan juga dari sisi momentumnya ya, di mana di sini ditandakan dengan adanya bullish crossover di area oversold yang menandakan Indofood ini berpeluang untuk bergerak mengarah ke atas. Selanjutnya ada Doit ya. Kita lihat untuk Doit di sini di mana Doit untuk dari time frame weekly-nya dia sudah break dari diagonal trend line dan kemudian yang terjadi di sini adalah pergerakan sideways. Kita bisa turunkan untuk time frame-nya untuk Doit. Nah, untuk Doit ini sebenarnya dia membentuk pola yang disebut sebagai bullish pattern pattern. Jadi bullish pattern pattern ini merupakan salah satu bullish continuation pattern di mana ketika bullish pattern pattern ini di break ke atas, Doit berpeluang untuk terus melanjutkan pergerakan rally-nya. Jadi kalau kita lihat di sini area break daripada bullish pattern ini adalah di 436. Itu akan menjadi salah satu pertanda yang cukup baik ketika Doit berhasil break dari area tersebut. Dan untuk target price-nya terdekat di 490 dan untuk target price kedua dari Doit ini adalah di 554. Itu untuk Doit. Dan kemudian kita masuk ke saham yang terakhir. Selanjutnya adalah ICBP ya. Untuk ICBP kita bisa melihat di sini pergerakan sideways yang terjadi ya. Pergerakan sideways yang terjadi di bawah area moving average ini akan menjadikan salah satu pertanda yang tidak baik untuk
ICBP. Tapi kalau kita lihat di sini pembentukan volume dan juga pembentukan bullish crossover dari stochasticnya itu yang membuat ICBP menarik. Jadi kita bisa menerapkan strategi buy on weakness untuk ICBP. Kita bisa menerapkan ketika dia break dari inside bar-nya di 7.600, di mana kita akan melakukan entry di sana. Untuk stop loss-nya di 7.150, dan juga untuk target price dari ICBP ini berada di area 8.400. Itu untuk ICBP. Nah traders, tadi kalian sudah melihat outlook dan juga analisa dari beberapa emiten ataupun saham yang memang masih menarik untuk kita koleksi di dalam portofolio trading maupun investasi kalian. Jika video ini bermanfaat dan tentunya berguna bagi kalian, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sini, dan jangan lupa untuk melakukan like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian semua, sehingga akan membangun channel ini untuk terus memberikan edukasi dan juga memberikan watchlist kepada kalian dengan baik dan benar. See you in the next video.